Selamat sore Bapak Ibu, kembali kita melakukan ibadah secara online. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami kembali melakukan ibadah secara online. Engkau berkati, Engkau bimbing ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu Engkaulah Harapan. Adalah harapan kami ya Tuhan, hanya wajah-Mu lah yang kami pandang. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi jemaat Tuhan dan bagi setiap kita yang mendengarkan ibadah Gereja Bethel Indonesia Alpha Omega Tegaliasan yang dilakukan secara online pada petang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya tetap berdoa dan berharap dan percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan limpah dalam kemurahan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai pemberitaan firman pada petang hari ini yang berjudulkan Gembala yang Baik, kita sama-sama berdoa untuk menyambut firman ini. Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah pada hari ini. Kami tetap percaya dan sangat percaya Engkau hadir dan memberkati ibadah sampai pada pertengahan ibadah ini. Mulai dari awal Engkau telah menerima, Engkau telah disenangkan oleh pujian dan sembah daripada umat-Mu. Kiranya lengkapilah kami, bimbing kami dengan kuasa firman-Mu. Urapi umat Tuhan dan urapi lidah bibir hamba-Mu. Ajar kami mengerti dan menjadikan firman ini kekuatan dalam iman kami sampai Engkau datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang terkasih, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada petang hari ini berbicara tentang gembala yang baik. Gembala adalah seorang pembimbing. Gembala adalah seorang pemelihara, pembimbing dan pemelihara kawanan domba atau kambing, di mana gembala juga merupakan penanggung jawab atas domba atau kambing tersebut, baik kesehatannya, baik kebutuhan hidupnya, baik keselamatannya, dan juga terlebih di dalam pemeliharaannya. Itu semua adalah tugas daripada gembala. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, apabila kita melihat kehidupan kita, mulai sedari kita dilahirkan sampai kita bertumbuh, sampai menginjak masa-masa lansia, masa-masa tutup usia kita, hidup kita tanpa kita sadari ada yang memelihara. Dan itulah gembala yang memelihara, dan terlebih gembala yang dimaksudkan di sini adalah Allah sebagai gembala yang baik. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-11, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara dan saya, berfirman, mengatakan di sana bahwa akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita tahu bahwa Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus adalah gembala yang baik dan gembala yang sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya yang percaya. Di mana di sana Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan di ayat-ayat berikutnya dikatakan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik yang telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan juga dikatakan di sana Tuhan Yesus adalah gembala yang mengenal domba-dombanya, yaitu Tuhan sebagai gembala yang baik yang mengenal saudara dan saya pribadi lepas pribadi. Namun dalam perenungan firman Tuhan pada petang hari ini, kita tidak perlu lagi, istilahnya kita tidak perlu lagi meragukan peranan Allah, peranan Kristus sebagai gembala yang baik. Tetapi pada perenungan firman pada petang hari ini, yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pahami, yang perlu muncul di dalam paradigma kita, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita dapat menjadi bagian dari penggembalaannya. Bagaimana kita dapat menjadi bagian dari penggembalaan Kristus sebagai gembala yang baik. Bahkan bagaimana kita dapat menikmati penggembalaan Kristus. Kita tidak lagi perlu mengatakan atau meragukan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, tetapi yang menjadi
pemikiran kita, yang menjadi yang harus kita kerjakan adalah bagaimana saudara dan saya menjadi bagian dari penggembalaan Kristus. Bagaimana saudara dan saya dapat menikmati penggembalaan daripada Kristus. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kitab Mazmur pasal ke-23 ayat pertama sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Di sana dikatakan sebagai judul dari perikop pasal ke-23 adalah Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih, ini merupakan ayat dalam Alkitab yang sangat favorit yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Daud mengatakan bahwa Allah, Tuhan dalam Yesus Kristus adalah gembala kita, gembala saudara dan saya. Tetapi bagaimana perkataan-perkataan Daud ini dapat terucap pada waktu itu tanpa sebuah pemahaman, tanpa sebuah pergumulan, tanpa sebuah pengertian atau paradigma yang dibangun, sehingga kehidupan Daud benar-benar mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Demikian juga pada hari-hari ini, di dalam masa-masa sukar yang ada hari-hari ini, ekonomi, kesehatan, apapun yang tak terjamin di dalamnya, kita sebagai orang-orang beriman, saudara dan saya sebagai orang-orang beriman, hendaklah mendengar kabar baik ini. Bagaimana kita dapat menjadi bagian dari penggembalaan Kristus dan menikmati penggembalaan Kristus. Yang pertama, yaitu di dalam ayat pertama sampai dengan ketiga dikatakan di sana. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang pertama, supaya kita dapat menjadi bagian dari penggembalaan Kristus dan menikmati penggembalaan Kristus adalah satu kata. Komitmen. Saya ulang kembali. Bagaimana kita dapat menjadi bagian penggembalaan Kristus dan menikmati penggembalaan Kristus sehingga kita dapat berkata seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Yang pertama adalah komitmen. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita perhatikan 3 kata di dalam ayat pertama sampai dengan ketiga. Yang pertama dikatakan di dalam ayat kedua adalah ia membaringkan. Mari kita perhatikan kata membaringkan. Kata lain dari membaringkan adalah meletakkan. Dan yang kedua adalah kata ia membimbing, membimbing. Dan yang ketiga adalah kata ia menuntun. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih, dari 3 kata ini merupakan kita dapat melihat dari 3 kata ini bagaimana Tuhan membaringkan saudara dan saya, bagaimana Tuhan membimbing saudara dan saya, bagaimana Tuhan menuntun saudara dan saya. Di dalam artian bukan kita yang meminta kehendak kita dan kita menuntun Tuhan kepada kehendak kita. Bukan kita yang menghendaki daging kita dan kita menuntun Tuhan, membimbing Tuhan kepada kemauan kita. Jangan terbalik. Di bagian yang pertama ini diperlukan sebuah komitmen. Karena kita benar-benar harus berkomitmen mau untuk dituntun Tuhan, mau untuk dibimbing Tuhan, mau dibaringkan atau diletakkan oleh Tuhan di padang rumput yang hijau seturut kehendaknya. Bagaimana kita dapat mau untuk ditempatkan? Bagaimana kita dapat mau untuk dibimbing atau dituntun hingga dapat merasakan rumput yang hijau dan air yang tenang tanpa sebuah komitmen. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih,
Bagian pertama ini adalah hal yang sangat penting. Kita perlu memiliki komitmen. Seperti halnya sebagai contoh hubungan pernikahan. Bagaimana di dalam perjalanan pernikahan saudara dan saya, di dalam perjalanan pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita dapat berkata, aku diberkati dengan pernikahan ini, aku diberkati oleh pasanganku, aku bersuka cita memiliki istri, aku bersuka cita memiliki suami yang baik. Tanpa sebuah komitmen. Pernikahan 1 tahun, cekcok, bersalah paham, tidak berkomitmen, cerai. Bagaimana bisa memberikan pernyataan dalam diri kita bahwa kita memiliki pernikahan yang indah tanpa sebuah komitmen? Hal ini sama dengan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Oleh sebab itu saya memberikan kabar gembira pada malam hari ini kepada saudara, kepada jemaat Tuhan, supaya kita dapat menikmati penggembalaan Kristus dalam kehidupan kita yang tak menentu pada hari-hari ini. Kita harus memiliki komitmen di dalamnya. Haleluya. Injil Matius pasal ke-22 ayat 37 dikatakan di sana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Komitmen yang harus kita miliki yang pertama adalah komitmen di dalam kasih. Tanpa komitmen di dalam kasih kita tidak akan bisa mengenal pribadi Kristus. Komitmen di dalam kasih, baik di dalam segenap hati, di dalam segenap jiwa, di dalam segenap akal budi kita. Kita harus mengasihi Kristus sebagai gembala. Di dalam kasih ada rasa percaya, di dalam kasih ada rasa rindu, di dalam kasih tidak ada lagi rasa keraguan terhadap Kristus sebagai gembala yang baik. Barulah kita akan percaya ketika kita dibawa diletakkan di padang rumput hijau. Barulah kita percaya apabila Kristus menuntun kita ke jalan yang benar sehingga kita dapat berkata, Ia telah menyegarkan jiwaku. Apabila kita tidak mengasihi Kristus, bagaimana kita bisa percaya Allah yang hebat, Allah yang heran, Allah yang sudah mengasihi saudara dan saya dapat membimbing kita ke air yang tenang. Kasih yang menjadi dasar dan komitmen di dalam kasihlah yang menjadi dasar bahwa kita dapat menikmati penggembalaan Kristus. Komit dalam kasih dengan segenap hati, dalam segenap jiwa, dalam segenap akal budi. Injil Yohanes, kembali kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-10 dikatakan di sana. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih. Yang pertama kita sudah memahami, mengerti bahwa kita harus memiliki komitmen di dalam mengasihi Allah. Dan yang bagian kedua yang perlu dan juga penting, kita harus komitmen di dalam ketaatan. Yesus Kristus sendiri memberikan contoh, memberikan perkataan yang tegas bahwa Dia sebagai Allah, sebagai putra, Dia mengasihi Bapaknya, maka Dia menuruti segala perintah daripada Bapaknya yang di surga, sehingga dikatakan Dia tetap tinggal di dalam kasih daripada Bapaknya. Demikian saudara dan saya. Bagaimana kita dapat menikmati atau menjadi bagian dari penggembalaan Kristus dan kita menikmati penggembalaan daripada Kristus sehingga kita benar-benar merasakan ada di padang rumput yang hijau, benar-benar merasakan dan menikmati hidup di dalam aliran air yang tenang yang menyegarkan jiwa. Komitmenlah di dalam kasih, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan akal budimu. Komitmenlah di dalam ketaatan supaya engkau tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Bapak ibu saudara-saudariku jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Ketaatan dapat saja dilakukan tanpa adanya kasih. Hati-hati. Ketaatan dapat saja dilakukan tanpa adanya kasih. Namun ketaatan tanpa kasih hanya berujung pada keputusasaan. Karena ketaatan terhadap segala perintahnya tanpa kasih, kita merasa menjadi berat. Kita merasa menjadi tersiksa, tidak bisa terbebas, merasa terbelenggu. Karena ketaatan tanpa kasih hanya berujung pada keputusasaan. Dan saya mau katakan di sini,
di bagian yang pertama ini tentang komitmen dalam kasih dan ketaatan. Kasih tanpa ketaatan bukanlah kasih yang tulus. Kasih tanpa ketaatan bukanlah kasih yang tulus dan hanya akan berujung pada kekecewaan. Ketika kita memberikan kasih tanpa kita taat kepada siapa atau apa yang kita kasihi, kita tidak akan pernah tulus mengasihinya. Dan ini semua akan berujung pada kekecewaan pada suatu hari kelak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Sehingga kasihmu menjadi kasih yang tulus dan komitmenlah di dalam ketaatan terhadap Kristus. Karena dengan taat engkau tetap tinggal dalam kasihnya. Dan engkau tidak akan berujung pada kekecewaan. Haleluya, haleluya. Bagaimana kita menikmati atau bagaimana kita dapat menikmati penggembalaan daripada Kristus dan kita menjadi bagian dari penggembalaannya. Yang pertama, kita harus memiliki komitmen. Dan yang kedua, kita harus berani menentukan langkah iman. Hal ini ada di dalam ayat keempat dan kelima. Dikatakan di sana. Di dalam Mazmur pasal ke-23 ayat keempat dan kelima. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bagian yang kedua ini supaya kita dapat dikatakan dapat menikmati penggembalaan Kristus dan menjadi bagian dari penggembalaan Kristus adalah kita harus berani menentukan langkah iman. Bagaimana kita dapat berkata, aku tidak takut dalam bahaya kalau kita tidak pernah melangkah ke dalam lembah bahaya atau lembah kekelaman. Bagaimana kita dapat berkata, oh Yesus Tuhan yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, kalau kita tidak pernah melangkah menghadapi musuh yang ada. Di bagian yang kedua ini kita harus berani menentukan langkah iman. Janganlah kita terpaku oleh ketakutan, janganlah kita terpaku oleh kekhawatiran, oleh keadaan zaman yang ada. Selama kita mau berkomitmen di dalam kasih dan berkomitmen di dalam ketaatan kepada Kristus Yesus sebagai gembala yang baik, maka saya mau berkata dengan tegas, kita harus juga berani menentukan langkah iman. Langkah iman merupakan pintu gerbang penyertaan Tuhan sebagai Allah Immanuel. Dapat dinyatakan bagi hidup orang percaya. Sekali lagi saya mau tegaskan. Langkah iman merupakan pintu gerbang penyertaan Tuhan sebagai Allah Immanuel dapat dinyatakan bagi hidup orang percaya. Tanpa kita berani menentukan atau melangkahkan hidup kita dalam langkah iman, langkah yang pertama, kita tidak akan melihat penyertaan Tuhan. Kita hanya bisa memahami, mengerti penyertaan Tuhan sebagai ilmu pengetahuan tanpa sebuah pengalaman pribadi sebagai gembala yang baik. Daud paham, Daud tahu persis siapa Tuhan yang dia sembah. Daud benar-benar berkomitmen dalam mengasihi Kristus, mengasihi Allahnya. Daud benar-benar taat dalam segala, berkomitmen dalam ketaatan dalam segala perintah daripada Allah yang dia sembah. Oleh sebab itu Daud dengan berani dan dengan yakin menentukan langkah iman. Di dalam Keluaran pasal ke-33 ayat 12 sampai dengan 16. Ketika seorang panglima perang Mesir yang mempunyai keahlian berperang mungkin dapat mengalahkan musuh ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tetapi ketika Musa diberi tanggung jawab besar oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir menuju tanah perjanjian, Musa pun sebagai seorang pribadi getar dia dalamnya. Musa tidak akan dapat melihat penyertaan Tuhan yang dinyatakan pada waktu itu. Di dalam Keluaran pasal ke-33 ayat 12 sampai dengan 16. Apabila pada waktu itu Musa hanya berargumen saja dengan Tuhan. Musa hanya berdebat saja dengan Tuhan. Tanpa Musa berani menentukan langkah imannya bahwa Tuhan akan menyertai dia.
Haleluya. Musa tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan dinyatakan apabila Musa hanya berargumen dengan Tuhan. Tetapi Musa melangkahkan kakinya sebagai langkah iman. Demikian juga dalam kehidupan kita apabila dalam pergumulan hidup yang ada, saudara dan saya hanya bergumul dalam argumen, hanya bergumul dalam perdebatan dengan Tuhan. Iyakah Tuhan? Mungkinkah Tuhan? Jangan-jangan Engkau tidak menyertai aku menjadi takut. Tanpa kita berani menentukan langkah iman dengan kita percaya dan yakin. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar berkomitmen dalam kasih terhadap Tuhan, berkomitmen dalam ketaatan terhadap setiap hukum-hukum Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, kita tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal ke-33 ayat ke-16 ditegaskan di sana. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, kata Musa, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa melihat bahwa dirinya menjadi umat yang spesial bersama dengan bangsa Israel yang dia pimpin menuju tanah Kanaan. Ketika Musa benar-benar berani menentukan langkah imannya, dia yakin bahwa penyertaan Tuhan menyertai dia. Dikatakan dengan jelas di dalam ayat ke-16 bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan Musa. Bagaimana kita dapat mengalami, merasakan berjalan bersama-sama Tuhan kalau kita tidak pernah berjalan? Haleluya. Ulangan pasal ke-31 ayat 6 sampai dengan 8. Bagaimana Yosua menggantikan Musa pada waktu itu. Dalam bagian ini saya mau katakan, berjalan dalam iman memang berat. Seperti halnya yang dialami Yosua setelah menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju Kanaan. Tetapi kebenaran firman Tuhan dan kabar baik bagi saudara dan saya dalam masa-masa ini, sehingga kita dapat mengalami, menikmati penggembalaan Kristus. Di sana dikatakan, 3 kali dikatakan firman Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam melangkah di dalam iman, dalam keadaan seperti ini, memang terkadang ketika kita 1 langkah, 2 langkah, kita merasakan kekhawatiran, merasakan kecemasan di dalamnya. Tetapi biarlah firman Tuhan menguatkan saudara dan saya pada malam hari ini. Apabila engkau sudah yakin, engkau memiliki komitmen dalam kasih, komitmen dalam ketaatan, dalam setiap hukum-hukum Kristus dalam hidupmu, maka engkau akan berani menentukan langkah imanmu. Engkau yakin bahwa dengan engkau melangkah iman, engkau disertai oleh Allah Immanuel. Maka dalam segala hal, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, 16 dan 18. Bukan hanya kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, bukan hanya kita merasakan penyertaan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri berjanji bahwa kita tidak sendiri. Tidaklah engkau dibiarkan seperti yatim piatu. Tuhan mengirimkan kita penolong. Ingatlah, penyertaan Tuhan bukanlah hampa, tetapi ada penolong pribadi yang nyata, Roh Kudus. Janganlah engkau ragu menentukan langkah iman. Karena Roh Kudus akan menyertai engkau, Roh Kudus akan membimbing engkau, Roh Kudus akan meneguhkan setiap langkah-langkahmu. Bahkan Roh Kudus akan membuka jalan yang tak dapat terbuka. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia menuntunku, dia membimbingku, dia buka jalan. Haleluya. Beranilah menentukan langkah iman, karena engkau memiliki penolong, yaitu Roh Kudus. Dan peganglah senantiasa janjinya. Kristus adalah gembala yang baik,
yang berjanji ya dan amin, dan Dia akan kembali menjemput saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak seperti halnya Daud dapat berkata, aku benar-benar merasakan gembala yang baik. Haleluya, haleluya. Sehingga Daud pun dapat berkata dengan kuat, dengan tegas, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Berani menentukan langkah iman. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung daripada pemberitaan firman pada petang hari ini. Bagaimana kita dapat menjadi bagian dari penggembalaan Kristus dan menikmati penggembalaan daripada Kristus. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus memiliki komitmen di dalamnya. Komitmen di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Komitmen di dalam setiap ketaatan, dalam setiap perintah-perintah Tuhan. Supaya kita tetap tinggal dalam kasih-Nya. Dan yang kedua, kita harus berani menentukan langkah iman. Karena langkah iman adalah pintu gerbang dari penyertaan Tuhan dinyatakan bagi hidup orang percaya. Dengan langkah iman, kita disertai Allah. Di dalam penyertaan Allah kita harus senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap percaya bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang tak pernah melepaskan tangan saudara dan saya, yang tak pernah melepaskan kehidupan saudara dan saya. Dan juga kita harus ingat ada Roh Kudus sebagai penolong. Ada Roh Kudus yang menuntun dan membimbing saudara dan saya di dalam melangkah iman. Sehingga pada satu titik, baik berat maupun ringan, sedang maupun ringan, saudara dan saya akan berkata seperti Daud berkata ketika kita melangkah dalam iman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Dan yang bagian ketiga adalah nyatakanlah Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama komitmen, yang kedua berani menentukan langkah iman, yang ketiga adalah nyatakan Tuhan dalam hidupmu. Di dalam ayat ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di bagian ini kita harus di dalam kehidupan kita ketika kita sudah belajar berkomitmen, menghidupi sebuah komitmen dalam kasih dan ketaatan dalam setiap perintah. Kita sudah belajar untuk berani melangkah dalam iman, dalam penyertaan Allah Immanuel, dan berjalan bersama-sama Roh Kudus. Marilah kita juga janganlah berhenti di dalam dua hal tersebut. Apabila kita ingin menikmati penggembalaan Kristus sebagai gembala yang baik dan menjadi bagian dari penggembalaan Kristus sebagai gembala yang baik, kita juga harus senantiasa menyatakan Tuhan dalam hidup kita. Di bagian ini saya mau tegaskan seperti ini Bapak Ibu. Janganlah kita berlaku seperti domba tanpa gembala. Dan janganlah hidup seperti rakyat tanpa pemimpin. Karena hidup kita, hidup saudara dan saya adalah cerminan siapa Allah kita. Apabila kita hidup seperti domba tanpa gembala, kita sungguh-sungguh sebagai domba yang tidak mencerminkan bahwa kita memiliki gembala yang baik. Janganlah kita hidup seperti rakyat tanpa pemimpin. Apabila kita sebagai rakyat yang tanpa pemimpin menjadi rakyat yang liar, sama dengan kita mencemarkan Kristus sebagai gembala yang baik. Nyatakan Tuhan dalam hidupmu, karena hidup kita adalah cerminan siapa Allah kita. Injil Matius pasal ke-10 ayat 32 sampai dengan 33. Dikatakan di sana, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yang pertama, nyatakan Tuhan dalam hidupmu. Kita harus menyatakan Tuhan dalam keadaan apapun.
bahwa dia baik bawasannya sampai selama-lamanya. Di dalam Injil Matius pasal ke-10 ayat 32 sampai 33 yang di bagian ini saya mau katakan, banyak sekali ketika kita hidup dalam kekhawatiran kita lupa bahwa kita memiliki Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Kita lupa bahwa ada komitmen di dalam kasih, komitmen di dalam ketaatan dalam setiap peraturan-peraturan Allah. Kita lupa itu semua. Kita masuk di dalam awan gelap daripada kekhawatiran hidup kita, dan hidup kita tidak lagi mencerminkan Allah. Tidak mencerminkan Kristus Yesus sebagai gembala yang baik yang sudah memelihara saudara dan saya. Tetapi awan kekhawatiran itu menjadikan kita seperti domba tanpa gembala. Awan kelam kekhawatiran itu menjadikan saudara dan saya menjadi rakyat tanpa pemimpin. Nyatakan Tuhan dalam hidupmu, dalam segala hal, baik dalam kekhawatiranmu, tetaplah percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkaramu. Yang penting, tetaplah dalam komitmen, dalam kasih, dalam setiap ketaatan. Yang penting, beranilah melangkah di dalam iman. Nyatakan Tuhan dalam keadaan apapun, baik dalam kekhawatiranmu, bahwa Dia baik bahwasanya sampai selama-lamanya. Filipi pasal ke-4 ayat ke-6 sampai dengan ke-8. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, patut dipuji, dan segala kebajikan. Selain kita harus menyatakan Tuhan dalam keadaan apapun bahwa Dia baik bahwasanya sampai selama-lamanya, kita juga harus menyatakan Tuhan dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan kita dengan ucapan syukur. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan amarah. Tuhan, bagaimana keadaan ini sekarang seperti ini? Tuhan, bagaimana ini? Tidak. Bagaimana kita dapat menjadi bagian dari penggembalaan Kristus sebagai gembala yang baik. Bahkan bagaimana kita dapat menikmati penggembalaan Kristus sebagai gembala yang baik. Nyatakanlah Dia dalam hatimu, pikiranmu, dengan ucapan syukur. Meskipun kau dalam keadaan sakit pada hari ini, tetaplah bersyukur karena maut masih belum menjemputmu. Meskipun maut, engkau diambang maut dan maut akan menjemputmu, tetaplah bersyukur karena mati pun engkau di tangan Kristus. Apabila engkau di dalam ekonomimu mengalami goncangan yang kuat, tetaplah percaya, nyatakan Tuhan dalam hati dan pikiran dengan ucapan syukur. Tetaplah mengucap syukur, karena goncangan ini tidak menjadikan engkau kehilangan rumah. Seandainya engkau hampir kehilangan rumah pun, tetaplah mengucapkan syukur, karena engkau tidak akan kehilangan nyawa. Sampai pada fatalnya pun di dalam lembah kekelaman, engkau hampir-hampir kehilangan nyawa. Tetaplah bersyukur. Nyawamu ada di tangan yang tepat. Surga mulia menanti. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau bimbang. Kau memiliki gembala yang baik. Haleluya. Miliki komitmen, berani melangkah dalam iman, nyatakan Tuhan dalam hidup. Saya mau tutup khotbah pada petang hari ini dengan sebuah ilustrasi. Bagaimana kita dapat menikmati penggembalaan Kristus sebagai gembala yang baik, atau bagaimana kita dapat menjadi bagian dari penggembalaan Kristus sebagai gembala yang baik. Miliki komitmen, nyatakan Tuhan dalam hidupmu, berani melangkah dalam iman. Saya mau gambarkan ilustrasi seperti ini. 3 hal ini sama halnya dengan kehidupan kita ketika kita mencoba untuk merangkai untaian-untaian kalung dari mutiara. Bagaimana kita merangkai satu hal, yaitu komitmen. Kemudian kita lanjutkan, kita masukkan mutiara itu berikutnya. Merangkai satu hal kembali, yaitu berani melangkah dengan iman. Kemudian kita rangkai hal yang ketiga. Kita masukkan mutiara yang ketiga dalam rangkaian-rangkaian itu, yaitu menyatakan Tuhan dalam hidup kita. Baru kita tali dengan erat.
dan menjadi kalung atau gelang yang indah yang siap dipakai. Tetapi ilustrasi ini saya mau katakan, apabila satu rangkaian itu kita potong, itu sudah tidak lagi menjadi rangkaian yang indah. Dari hal ini saya mau katakan, 3 hal ini adalah satu rangkaian. Bukan rangkaian yang terpisah-pisah. Meskipun kita memiliki komitmen yang baik tanpa kita berani menentukan langkah iman, kita tidak menjadi untaian mutiara yang indah untuk dipakai. Meskipun kita berani menentukan langkah iman tanpa sebuah komitmen, kita bukanlah untaian mutiara yang indah untuk siap dipakai. Komitmen, melangkah, berani menentukan langkah iman, menyatakan Tuhan dalam setiap hidup kita adalah satu rangkaian yang tidak terpisah. Dan inilah yang menjadi syarat, yang menjadi ketentuan supaya kita, saudara dan saya, dapat menjadi bagian dari penggembalaan daripada Kristus, gembala yang baik, dan dapat menikmati penggembalaan daripada Kristus sebagai gembala yang baik. Sehingga pada akhir khotbah ini saya mau katakan, kita tidak lagi membaca judul khotbah ini sebagai gembala yang baik, tetapi kita akan membacanya dengan tegas. Gembalaku yang baik, yaitu Kristus Yesus. Gembalaku yang baik. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran daripada firman-Mu. Kau meteraikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Dan hidup kami tidak lagi dipenuhi kekhawatiran, tetapi kami percaya dan yakin bahwa kami memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Bapa, kami hamba juga berdoa pada petang hari ini. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan penghiburan, bahkan Tuhan berikan kesembuhan kepada umat Tuhan yang sakit, yang rebah di dalam penderitaan sakit penyakit, baik itu COVID ataupun sakit lain yang ada. Tuhan tolong, dan kami percaya bilur-Mu sudah menyembuhkan. Dan demikian juga Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan daripada pemberitaan firman ini sebagai Tuhan gembala yang baik dalam setiap kehidupan umat-Mu yang resah dan gelisah pada hari-hari ini. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Kami bersyukur juga atas setiap kasih daripada Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan yang ada. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, Kau juga memberkati setiap persembahan, baik persembahan pujian, persembahan daripada harta dan material yang umat-Mu beri untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil, untuk gereja Tuhan, baik persepuluhan yang ada. Tuhan memberkati. Demikian juga usaha umat-Mu dalam masa PPKM yang ada ini, Tuhan memberkati. Dan Tuhanlah yang mencukupkan makan dan minum daripada umat-Mu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tengadakanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih, cinta kasih daripada Kristus Yesus, persekutuan penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, yang memampukan engkau berkomitmen dalam kasih dan ketaatan, yang memampukan engkau untuk berani melangkah di dalam iman, dan yang memampukan engkau untuk berani tetap menyatakan Kristus di dalam hidupmu sebagai gembala yang baik. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan, kita dapat menyelesaikan ibadah pada petang hari ini dengan baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.